kata ex-sersan Bungkus. Para jenderal yang diculik hidup-hidup saat dibunuh di lubang buaya diperlakukan dengan sopan. Pendek kata, para jenderal itu dibunuh dengan sopan sebelum akhirnya dimasukkan ke lubang sumur tua yang ada di sana. 3 jenderal yang dapat diculik selama keadaan hidup oleh komplotan gerakan 30 September adalah Maijen Suprapto, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo ditambah Letu Pierre Tendean yang dibawa paksa komplotan penculik karena disangka Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution sendiri akhirnya selamat dari upaya penculikan. Ex-sersan Bungkus yang dimaksud adalah mantan anggota Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu. Saat peristiwa penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, Bungkus ditunjuk sebagai pemimpin regu pasukan yang ditugaskan untuk menculik Maijen Mastirto Darmo Haryono atau Maijen MT Haryono, Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Bungkus akhirnya ditangkap setelah gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri yang didukungnya itu gagal total setelah ada aksi balasan dari pihak Angkatan Darat. Bungkus kemudian dijebloskan ke penjara, sempat divonis mati, tapi kemudian Bungkus lolos dari kematian. Bungkus kemudian dibebaskan dari penjara. Setelah bebas, Bungkus kemudian berkoar-koar di media soal peristiwa G30 SPKI dan peristiwa penculikan Maijen MT Haryono yang dilakukannya. Dalam buku, Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965, Bungkus saat diwawancarai wartawan banyak membeberkan kesaksiannya seputar peristiwa gerakan 30 September. Termasuk saat 3 jenderal yang dapat diculik hidup-hidup dibunuh di lubang buaya. Kesaksian Bungkus itu tentu adalah versinya sendiri. Dalam pengakuannya, Bungkus bercerita, ketika itu saat dia dan pasukan Cakrabirawa lainnya telah menyelesaikan tugas menculik para jenderal menunggu di lubang buaya. Ketika itu, ada 3 jenderal yang dapat diculik hidup-hidup yaitu Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Ditambah Letu Pierre Tendean, salah satu ajudan Jenderal Nasution yang dibawa paksa regu penculik yang ditugaskan menjemput Jenderal Nasution. Tendean dibawa ke lubang buaya karena disangka Nasution. Menurut Bungkus, setelah sekian lama menunggu di lubang buaya, sekitar pukul 8:30 pagi, tanggal 1 Oktober tahun 1965, dalam keadaan yang mencekam itu, tahu-tahu jenderal-jenderal yang masih hidup digandeng. Menurut Bungkus, para jenderal itu dibunuh dengan sopan. Tahu-tahu jenderal-jenderal yang masih hidup digandeng yang saya nilai cukup sopan oleh beberapa orang. Kalau enggak salah, mereka digandeng dua-dua, tidak ada penyiksaan atau apa. Lalu, seorang jenderal ditaruh di pinggir lubang. Lalu duduk, terus ditembak, dor, masuk ke lubang. Ya, begitu. Lalu datang lagi, duduk tembak, kata Bungkus dalam pengakuannya. Tentang siapa yang menembak, Bungkus mengatakan, bahwa yang menembak itu bukan Cakrabirawa tapi pasukan lain. Tadi kan sudah saya katakan, itu bukan Cakra, tetapi yang bertugas teritorial di situ. Enggak tahu di situ apakah ada militernya atau tidak. Yang jelas, di situ itu pemuda rakyat seluruh Indonesia sudah dilatih sebelum kejadian, karena ada peristiwa di situ. Ya, dialihkan, kata Bungkus. Menurut Bungkus, jenderal-jenderal ketika dibunuh tidak ditutup matanya dengan kain. Kata dia, para jenderal yang dibunuh itu tidak terlibat grogi atau apa. Wajar, itulah yang membuat saya kagum, kata Bungkus. Saat ditanya, apakah jenderal-jenderal itu sempat ditanya-tanya dulu? Bungkus menjawab, ya. Mungkin sudah ditanya sebelumnya. Kemudian ketika ditanya, mengapa tidak dihadapkan ke presiden seperti rencananya? Bungkus menjawab, dia tidak tahu kenapa seperti itu. Menurut Bungkus, setahu dia, ketika 3 jenderal dan Pierre Tendean dibunuh, Letu Dul Arif tidak terlihat di sana. Nggak tahu Dul Arif di mana. Enggak kelihatan, kata Bungkus. Letkol Untung Syamsuri juga kata Bungkus tidak terlihat di sana. Bungkus bersikukuh, 3 jenderal itu dibunuh dengan sopan. Tidak ada yang diseret, hanya digandeng saja dan yang masih hidup dibimbing. Ditembak, lalu para jenderal itu jatuh dalam lubang. Bungkus sendiri akhirnya ditangkap. Dalam pengakuannya, dia dijemput langsung oleh Komandan RPKAD dan pasukan Baret Merah saat hendak ditahan. Dia dijemput di markas Cakrabirawa. Setelah itu dia dijebloskan ke penjara.
Bungkus mengaku, selama dia penjara mendapat siksaan berat. Dalam buku, Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965, Bungkus menguraikan ceritanya setelah dia ditangkap lalu dijebloskan dalam tahanan. Kata Bungkus dalam pengakuannya saat dia diwawancarai wartawan setelah bebas dari penjara. Setelah dijemput pasukan RPKAD, dia langsung dimasukkan ke LP Cipinang. Tidak lama setelah itu, dia dan anak buahnya yang ikut dalam penculikan dibawa ke markas polisi militer di Guntur, Jakarta. Kata Bungkus, ada 10 orang anggota Cakrabirawa yang dibawa ke sana termasuk dirinya. Enggak berapa lama, pasukan saya dibawa ke polisi militer Guntur, 10 orang. Jaraknya, saya lupa, seminggu atau 5 hari. Ya, begitulah keadaannya sesudah pulang hancur, kata Bungkus. Bungkus mengaku, begitu giliran dia yang diperiksa oleh polisi militer, dia dihajar setengah mati, dijejali macam-macam pertanyaan. Nah, di situ saya dihajar setengah mati. Mereka bilang tentara setan katanya, kata Bungkus. Setelah itu, kata Bungkus, dirinya didiamkan. Pagi harinya, datang 2 orang bintara muda. 2 bintara yang masih muda itu menanyakan, mana yang namanya Bungkus. Setelah ditunjukkan, kembali Bungkus dicecar pertanyaan. 2 bintara itu juga menghajar Bungkus. Dia dihajar pakai cincin gede-gede. Terus, saya dihajar pakai pentungan karet. Sampai pentungan itu patah, karena saya enggak berteriak dan menjerit. Mereka bilang, ini Madura pakai jimat. Kemudian saya ditelanjangi dan digeledah sampai ke lubang-lubang, maaf, pantat. Sudah enggak ketemu, saya digebukin lagi. Akhirnya selesai lagi, istirahat, tutur Bungkus. Besok paginya, kembali datang 2 orang tentara Kostrad. Kata Bungkus, 2 tentara dengan seragam Kostrad itu pangkatnya bintara. Tapi 2 bintara Kostrad tak hanya omong. Bungkus ingat, 1 dari bintara itu tiba-tiba memegangi kepalanya. Lalu kepalanya dimiringkan, sementara satunya lagi membawa kopi dan gula dalam plastik. Gula dan kopi itu memang jatah tentara. Menurut Bungkus, gula dan kopi itu lalu dimasukkan ke dalam lubang kupingnya yang kanan. Setelah lubang kuping kirinya juga dimasukkan kopi dan gula, saya mendengar suara seperti gemuruh. Terus mereka pergi. Mereka hanya datang untuk memasukkan itu. Saya pikir, kok kejam sekali, kata Bungkus. Derita pemimpin penculik Jenderal Haryono tidak berhenti di situ. Kira-kira 1/4 jam atau setengah jam kemudian datang 4 orang berseragam RPKAD. Keempat prajurit komando itu, kata Bungkus, pangkatnya bintara. Begitu datang, keempatnya sudah dalam keadaan wajah memendam marah. Salah seorang lalu berkata lantang kepada Bungkus, kalau mau membunuh bapak saya, bapak pimpinan saya, langkahi dulu mayat saya. Mendengar itu, Bungkus mengaku merasa kesal. Dia pun menjawab, janganlah kamu bicara begitu, bapakmu sudah mati. Mendengar jawaban Bungkus seperti itu, meledaklah amarah keempat prajurit RPKAD tersebut. Bagaimana tidak, Bungkus menyebut bapakmu telah mati. Bapak yang dimaksud Bungkus itu adalah para jenderal yang diculik dan dibunuh. Bahkan salah satunya adalah jenderal nomor 1 di Angkatan Darat. Dia kalau sekarang adalah kepala staf Angkatan Darat. Siapa prajurit TNI AD yang tak marah jika jenderal nomor 1 di Angkatan Darat dibunuh dengan keji? Maka, tanpa berkata apa-apa, 4 prajurit baret merah itu langsung menghajar Bungkus sampai hampir semaput. Untung Bungkus tak sampai dihajar sampai mati. Waduh, mereka naik pitam, menghajar saya setengah mati. Ada sandal karet, lalu dibakar dan diteteskan ke seluruh badan saya di balik baju. Terus ke kuping saya. Sesudah itu, mereka pergi, kata Bungkus.